Bicara tentang tren kuliner di Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Terlebih dengan beragam kuliner di Indonesia yang juga diimbangi dengan tingkat konsumtif masyarakat terhadap kuliner. Hal ini juga menunjukkan bahwa makanan kini bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan sebagai manusia, tapi juga memuaskan keinginan. Perkembangan industri F&B di sini juga memberikan dampak yang positif bagi perekonomian, yang mana memberikan kontribusi sebesar 39,8% pada PDB industri pengolahan non-migas di Indonesia. Banyaknya variasi makanan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan berdasarkan preferensi masing-masing. Mulai dari makanan dengan harga yang murah di kaki lima, hingga jajaran restoran yang menanti untuk disinggahi. Selain berdasarkan harga, makanan juga dipertimbangkan dari segi rasanya. Soal rasa, makanan khas Indonesia sudah tidak diragukan lagi cita rasa dan rempah-rempahnya yang menggugah selera. Setiap daerah di Indonesia bahkan juga memiliki makanan khasnya masing-masing. Namun, kini masakan khas Indonesia sendiri harus bersaing dengan banyaknya restoran cepat saji yang nampaknya berkembang dengan pesat di Indonesia. Hasil survei Consumer Purchasing Priorities menunjukkan bahwa 80% masyarakat Indonesia memilih untuk menyantap makanan di restoran cepat saji. Sementara sisanya lebih memilih food court dan juga kafe. Konsumsi makanan cepat saji dalam intensitas tinggi dan diikuti dengan menyepelekan pola hidup sehat menjadi hal yang umum terjadi di era sekarang ini. Padatnya aktivitas dan pekerjaan membuat masyarakat kurang memperhatikan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan menurut WHO, anak muda seringkali yang menjadikan makanan cepat saji sebagai menu sarapan. Kemudian, sekitar 52% penduduk Jakarta pun juga menjadikan makanan cepat saji sebagai menu alternatif sarapan mereka. Buruknya pola makan ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti obesitas dan hipertensi. Fakta yang cukup menjadi perhatian bahwa obesitas di Indonesia mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari 19,1% pada tahun 2007 hingga 35,4% pada tahun 2018. DKI Jakarta menduduki obesitas urutan kedua tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 29,8% setelah Sulawesi Utara yaitu 30,2%, dan diikuti oleh Kalimantan Timur 28,7% pada urutan ketiga. Kemudian fakta lain menunjukkan bahwa hipertensi juga merupakan penyakit yang mengintai generasi saat ini. Data dari Riset Kesehatan Dasar 2018, diketahui 34,11% orang dewasa di atas usia 18 tahun menderita hipertensi. Sedangkan, penduduk usia 25-43 tahun yang mengalami hipertensi adalah 20%. Dan 30% pada usia 35-44 tahun. Data ini meningkat seiring peningkatan usia. Selama pandemi COVID-19, hipertensi juga menjadi penyakit penyerta nomor 1 di antara pasien COVID-19 secara global dan di Indonesia. Namun, di balik harga yang murah dan kelezatan rasanya, tahukah bagaimana dampaknya di masa yang akan datang? Sering sih kayaknya hampir tiap hari. Jarang sih, kemungkinan sebulan sekali ada konsumsi makanan cepat saji. Lumayan sering sih. Ya terlalu sering menurut saya. Jadi saya makan itu kalau makan siang, jadi saya membeli makanan cepat saji. Lumayan sering sih, saya dalam seminggu bisa 4-5 kali buat makan cepat saji. Ya menurut saya itu lebih simpel. Jadi kita nggak usah ribet-ribet masak dulu. Nah jadi kayak udahlah kita beli makanan cepat saji aja. Karena menurut gue lebih praktis. Kerasa lebih nikmat aja, terus lebih praktis. Karena menurut saya lebih praktis aja, jadi tinggal pesen tanpa masak-masak dulu gitu-gitu. Tergantung ya, jadi biasanya kalau makan makanan cepat saji, antara emang terdekat dari lokasi aku berada sekarang, atau mungkin kalau misalkan di rumah memang lagi nggak tahu mau makan apa. Ya, saya tahu. Tahu? Tahu. Nggak tahu.
Ya, tahu. Ya iya tahu. Jadi untuk makanan cepat saji sendiri sepertinya sih memang ada mengandung garam yang cukup tinggi ya yang menyebabkan hipertensi. Ya, sangat tahu. Jadi agar terhindar hipertensi itu, jadi kayak udah jarang-jarang beli makanan cepat saji. Tapi itu terlalu simpel juga sih makanan cepat saji itu. Kalau tentang itu saya sih pernah dengar kalau banyak garamnya kalau cepat saji, cuman buat saya ya nggak masalah sih, nggak kesalahan praktis. Nggak tahu. Oh, sadar banget kalau itu. Kebetulan minggu kemarin udah, tapi tetap aman sih. Belum. Jarang-jarang. Jadi tergantung juga sih, jadi kayak jarang saya ngecek check up-nya juga. Udah pernah. Pernah, aman insya Allah, alhamdulillah. Pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, sama banyak olahraga. Kalau menurut gue istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ya intinya pola hidup sehat deh. Kalau untuk mencegahnya, walaupun saya sering memesan makanan cepat saji, saya juga sering berolahraga sih untuk jaga fit kesehatan badan juga. Ingin kurang-kurangin kadar garamnya, jadi kayak kita harus pola hidup sehat, jadi kayak sering-sering olahraga gitu. Yang pasti sih menjaga makanan ya, kemudian banyak minum air putih, mengurangi konsumsi jumlah garam sendiri. Kita bisa ngelihat kan kalau misalkan di beberapa makanan kita bisa lihat jumlah kalori atau jumlah garamnya. Sebagian besar makanan kemudian cepat saji perbanyak yang digemari olahraga. masyarakat kurang mementingkan nutrisi yang dikandung di dalamnya. Apalagi penyajiannya yang relatif cepat, membuat produsen lebih berfokus pada rasa dibanding dengan kualitas dan komposisi pada makanan yang disajikan. Berbagai bahan untuk memperkuat rasa juga digunakan untuk menciptakan rasa lezat yang disukai banyak orang. Garam adalah salah satu komponen yang dapat memberikan rasa gurih dan nikmat. Penggunaan garam dalam suatu masakan bukanlah merupakan hal yang dilarang. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan sering, garam yang masuk akan diakumulasi oleh tubuh dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Konsumsi makanan yang memiliki kandungan garam yang tinggi akan memberikan dampak negatif bagi tubuh. Menurut survei yang dilakukan Harvard School of Public Health, mengkonsumsi garam secara berlebihan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi yang mengakibatkan serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan rusaknya ginjal. Garam itu sendiri salah satu faktor terpenting yang menyebabkan peningkatan tekanan darah gitu loh. Tapi kalau bilang, oh ini gara-gara garam, ya bukan gara-gara itu juga, ada faktor lain. Tapi ini adalah faktor yang paling sering dan gampang didapat dan gampang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Gizi ya, WHO kalau nggak salah kurang lebih sekitar, lebih kurang ya dewasa ya, sekitar 2,5 2.500 mg kalau nggak salah ya, 2.500 mg per hari, atau kalau cara gampang itu sekitar 1 sendok teh sehari, bukan per makan. Memang hipertensi ini kemungkinan munculnya akan lebih besar seiring pertambahan usia. Tapi saya garis bawahin, kemungkinan muncul hipertensi lebih besar seiring penambahan usia. Kemungkinan loh. Jadi seiring penambahan usia, tapi bukan artinya yang muda nggak mungkin. Bisa gitu loh. Apalagi kalau memang ternyata si anak muda ini memiliki riwayat genetik dari keluarga, ya. Udah dia punya bakat hipertensi dari kedua orang tua, dari keluarga. Dia makannya juga nggak benar, mager, nah udah selesai, bisa muncul. Jadi kalau bicara hipertensi adalah silent killer, ya, silent killer. Hipertensi tidak pernah memiliki gejala. Jadi kalau ada masyarakat yang beranggapan bahwa
wah tensi gue naik nih kayaknya nih, soalnya kepala gue sakit. Itu salah. Justru karena kepala dia sakit tensinya naik, bukan tensinya naik kepalanya sakit. Ya, dibalik tuh. Jadi hipertensi adalah silent killer. Dia tidak pernah memiliki gejala apapun kecuali dia sudah berlangsung lama, tidak terkontrol sehingga menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasinya ini yang menimbulkan gejala. Apa komplikasi yang ditakutkan? Stroke, serangan jantung, kebutaan, gagal ginjal. Nah, ini yang paling sering nih ya. Gitu. Tergantung seberapa cepat ketahuan, seberapa tepat ditanganin, dan seberapa menurut atau si pasiennya ini, orang yang mengidap hipertensi ini mengganti pola hidupnya gitu loh. Jadi kita targetnya sebenarnya gini deh, kita nggak usah muluk-muluk dia sembuh 100% dulu, terkontrol aja bagus. Terkontrol di sini artinya dengan perubahan lifestyle dan menggunakan obat dulu lah ya gitu ya. Tapi prinsipnya gini, ketika seseorang terdiagnosis hipertensi dan tidak terlalu tinggi, maka bukan semata-mata kita wah pakai obat, enggak. Modifikasi gaya hidup dulu yang penting, olahraga, modifikasi gaya hidup, turunkan berat badan, gitu-gitu dulu, ya kan? Kalau memang ini kira-kira tidak bisa terkontrol, baru disitulah masuk intervensi obat gitu ya, dan sambil dievaluasi. Kalau bicara hipertensi, kita bicara tentang natrium sebenarnya, ya kan? Kita bicara tentang intake atau konsumsi natrium yang berlebihan. Natrium ini sebetulnya bukan karena, jadi gini. Natrium kalau dalam bentuk NaCl adalah garam dapur gitu ya. Dari keluarga itu garam dapur kan, yang rasanya asin. Tapi tidak selalu yang asin itu adalah garam. Tapi tidak selalu garam itu rasanya asin. Contoh, kecap rasanya manis, tapi kecap memiliki kandungan natrium yang tinggi ya. Kalau misalnya kita bingung natrium garis miring sodium ya, sodium. Nah, itu memiliki kandungan garam yang tinggi. Jadi meskipun kecap rasanya manis tapi memiliki kandungan garam yang tinggi. Begitu juga si junk food. Junk food itu memiliki kandungan natrium atau sodium yang tinggi. Karena kenapa? Selain penyedap rasa, dia juga bisa sebagai bahan pengawet. Contohnya natrium benzoat itu adalah pengawet natrium loh, ya kan? Atau monosodium glutamat, sodium kan garis miring natrium nama lainnya gitu loh. Jadi meskipun rasanya tidak asin, kadang kan orang mikir kan, gue makan junk food kan rasanya nggak asin. Itu kandungan garam meskipun tidak rasanya asin. Yang pasti sih aktivitas ya. Aktivitas dan pola hidup sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh dulu. Karena kan kita ngomong menghindari. Kalau menghindari kan berarti bukan pakai obat, ya kan? Jadi kita preventif dan promotif gitu ya. Jadi buat teman-teman yang usianya masih pada muda gitu ya, ya jangan mager lah gitu loh. Jangan apa-apa mau instan karena sesuatu yang instan dan cepat itu biasanya tidak baik gitu loh ya. Dan emang harus banyak aktivitas fisik. Penting banget, apalagi kalau orang-orang yang sudah memiliki faktor resiko ya, misalnya orang tuanya, omnya, tantenya, kakeknya punya riwayat tekanan darah tinggi, pernah serangan stroke, serangan jantung, itu penting banget. Jadi dengan kita mengecek, kita akan aware, wah kok tensi gue segini ya gitu ya. Dan sekali lagi, jangan pernah beranggapan melakukan pemeriksaan tensi ketika ada keluhan. Ingat, hipertensi adalah silent killer. Dia tidak punya gejala sampai menimbulkan komplikasi. Harus lagi santai, jangan lagi buru-buru, jangan lagi tegang, pokoknya harus lagi santai. Karena lagi santai itu dianggap adalah tekanan darah terendah saat itu, yang rata-rata ya. Yang ngetop di masyarakat nih ya, ini yang ngetop di masyarakat tapi salah. Yang ngetop di masyarakat adalah katanya tensi normal adalah 120/80, sering dengar ya kayak gitu ya. Padahal enggak, kalau menurut jadi ada organisasi yang emang pokoknya patokan dari hipertensi dunia ya, namanya JNC, yaitu kalau misalnya tekanan darah 120 aja itu namanya pre-hypertension. Jadi
udah mengarah ke hipertensi. Jadi yang dikatakan normal adalah kurang dari 120 sistolnya yang atas, yang bawahnya kurang dari 100. Itu yang normal. Jadi kalau orang selama ini bilang, oh bagus tensi gue 120/80, kata siapa? Salah. Berdasarkan laporan The Seventh Report of the Joint National Committee, diperkirakan jumlah penderita hipertensi di seluruh dunia mencapai 1 miliar individu dengan sekitar 7,1 juta kematian per tahun. Penyakit ini merupakan penyebab kematian nomor 1 pada golongan penyakit tidak menular. Di Indonesia sendiri, 90% kasus hipertensi menimbulkan stroke. Berbagai penelitian menunjukkan angka kejadian hipertensi terus meningkat dan cenderung mengenai kelompok usia muda. Oleh karena itu, hipertensi sering disebut sebagai the silent killer karena penderitanya sering tidak merasakan gejala yang menandakan bahwa ia telah mengidap tekanan darah tinggi selama bertahun-tahun. Lalu, apakah hipertensi dapat disembuhkan? Hingga kini hipertensi masuk sebagai salah satu penyakit yang belum dapat disembuhkan. Namun, hipertensi dapat dikontrol dengan menjalankan gaya hidup dan pola makan yang sehat, serta rutin memantau tekanan darah secara berkala. Om Ron memiliki kepedulian terhadap bahaya hipertensi pada usia muda yang dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan di masa tua. Oleh karena itu, Om Ron menghadirkan alat pengukur tekanan darah yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun karena memiliki bentuk yang praktis untuk dibawa berpergian. Pemantauan tekanan darah di rumah secara rutin yang disarankan akan membantu untuk memantau efektivitas dari obat hipertensi serta deteksi dini gejala hipertensi yang tersamarkan. Dengan melakukan pengecekan rutin terhadap tekanan darah ini, kamu dapat mengontrol kebiasaan makan enak dengan menyeimbangkan pola hidup yang sehat. Belum terlambat untuk kita semua lebih memperhatikan kesehatan. Hasil dari pola makan dan gaya hidup yang salah di masa muda, nantinya akan terasa dampaknya di masa yang akan datang. Mau makan enak sampai tua? Yuk mulai check up sebelum merana.